Guys, kalian cari sedan besar yang harganya di range 70-90 juta. Kalian pengen sedan yang nyaman, yang enak dikendarai, perawatannya juga nggak terlalu mahal. Nah, di depan kita udah ada dua buah big sedan dari negara berbeda, dengan karakter yang sedikit berbeda, tapi di range harga yang sama, gitu. Kalian penasaran mana di antara dua sedan ini di range harga 70-90 juta yang worth it buat kalian beli? Ikutin terus videonya sampai selesai. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Guys, kali ini di depan kita sudah ada kedua mobil ini lagi, Toyota Camry XV30 tahun 2005 dan Mercedes-Benz W210 tahun 98. Nah, di komparasi adu gengsi kali ini, kenapa saya kasih nama komparasi adu gengsi ya? Karena gini teman-teman, kedua mobil ini adalah mobil mewah pada zamannya, ya. Walaupun hari ini pun status mereka masih ya premium car, walaupun harganya murah ya, gitu. Jadi secara harga sih sudah tidak premium lagi karena semua orang bisa beli mobil ini. Tapi dari fitur, dari rasa, ini tetap adalah dua buah premium car yang pernah berjaya pada masanya, gitu. Jadi kedua mobil ini adalah mobil-mobil yang sangat bergengsi pada masa itu, teman-teman. Jadi W210 mungkin representasinya lebih ke pengusaha bos-bos gitu ya, eksekutif yang udah mapan, sangat mapan, orang-orang kaya gitu ya, pengusaha-pengusaha. Kalau Camry ini lebih ke kayak pejabat, gubernur, bupati, presiden, menteri ya gitu. Jadi ini representasinya lebih ke aristokrat, lebih arogan, lebih penguasa gitu. Sedangkan ini dia lebih eksekutif gitu. Nah, dari kedua mobil ini yang sama-sama bergengsi ini, range harganya saat ini udah hampir sama teman-teman. Bukan hampir sama, bahkan sama ya. Di range harga 70-90 juta rupiah, kalian udah bisa dapat kedua mobil ini dengan kondisi yang cukup oke, gitu. Dari dimensi kedua mobil ini sama, gitu. Mobil ini panjang 4,8 dengan lebar 1,8. Begitupun mobil ini dimensinya sama, hanya sedikit lebih panjang. Mobil ini hanya lebih panjang beberapa mili dari Camry, tapi kalau dari lebar sama, dan tinggi ya mungkin lebih tinggi Camry ya teman-teman, gitu. Nah, makanya kenapa kedua mobil ini saya komparasi, gitu. Jadi saya akan compare dari bentuk eksterior, interior, mesin, performa ya, kehematan BBM pun termasuk, dan rasa berkendaranya, gitu. Di antara kedua mobil ini, yang pernah bergengsi pada zaman ini, mana sih yang terbaik di range harga 70-90 juta rupiah? Oke, daripada kelamaan, kita mulai dari eksterior, desain. Kalian lebih suka yang mana guys? Kalau saya jujur masih lebih suka W210 dibandingkan dengan Camry. Kenapa? Karena W210 dia cenderung lebih timeless, lebih lebih abadi modelnya. Sedangkan ini ya suatu hari nanti dia akan berbentuk sangat kuno, sangat ketinggalan zaman ya dibandingin sama W210 gitu. Kalau ini mungkin akan jadi future classic mobil ini, tapi kalau Camry, I don't think so ya, nggak tahu ya, kayaknya nggak gitu loh, gitu. Cuma mobil ini juga kalau kita lihat ampangnya ya masih berkelas juga, gitu, bahkan sampai hari ini, gitu. Cuma kalau dari styling memang W210 lebih slick, lebih terlihat lebih lebih abadi, lebih timeless dibandingkan dengan
Camry teman-teman. Apalagi kalau kita lihat dari bagian belakangnya. Ya. Oh, tuh lihat lebih apa ya? Dia lebih berkelas gitu. Kalau Camry ya mungkin pada saat itu berkelas, tapi W210 sampai hari ini pun masih berkelas, apalagi ditambah dengan logo ini. Siapa sih yang nggak tahu ya kan? Gitu guys. Jadi kalau eksterior sih saya kasih nilai 8,5 buat W210 dan 8 lah untuk Toyota Camry. Cuma kembali lagi ke selera, itu masing-masing pasti punya preferensi yang berbeda ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang lebih suka modelnya Camry karena terlihat lebih apa ya, lebih pejabat gitu, lebih mengintimidasi mungkin ya. Ya silahkan, itu adalah preferensi pribadi gitu teman-teman. Itu dari segi eksterior teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke bagian interiornya teman-teman. Nah, untuk interior kita perhatikan ya teman-teman. Nah, dari interior ya, kalau dari desain saya lebih suka desainnya W210 teman-teman. Dari segi desain ya, dari pemilihan wood panel gitu, dari tata letaknya, dari bentuk-bentuknya, ini tuh lebih apa ya, lebih menurut saya lebih mewah gitu ya, terlihat lebih mewah gitu. Nah terus dari material dia cukup bagus ya, cukup oke. Bahan-bahan yang digunakan juga original leather, kulit asli gitu ya. Terus bentuk instrumen cluster seperti ini teman-teman. Dia lebih klasik memang kalau dibandingkan dengan Camry ya. Kalau Camry dia sudah Optitron gitu. Terus dari fitur interior dia sudah all auto ya. Ini Mercy W210 nih, seluruh jendelanya sudah all auto. Terus AC-nya juga sudah dual zone teman-teman gitu. Ditambah fitur-fitur tambahan yang membuat mobil ini lebih mewah gitu. Ada pemanas kursi, walaupun tidak berfungsi ya, tapi at least ada gitu. Terus udah gitu ada jet washer, walaupun ini dummy sebenarnya ya jet washer, tapi at least kalau dipasang itu bisa gitu loh teman-teman gitu. Nah terus dari posisi mengemudi guys, nah posisi nyetir udah jelas ya, Mercedes-Benz atau kebanyakan mobil Eropa pasti lebih enak dipakai untuk orang yang badannya besar seperti saya. Saya tingginya 180 dengan berat badan 100 lebih dikit ya guys, 102 kalau nggak salah nimbang ya gitu. Jadi untuk posisi mengemudi saya lebih nyaman dengan W210 gitu. Jadi di W210 ini lebih lebih proper untuk orang-orang yang badannya besar. Cuma kelemahannya W210 ini untuk yang berbadan tidak terlalu besar atau tidak terlalu tinggi, ini berkesan mobilnya besar banget gitu. Padahal dimensinya sama dengan Camry ini teman-teman. Tapi karena dia dashboardnya tinggi, terus shoulder line-nya ketinggian leveling si door trimnya tinggi, jadi kita duduknya berasa tenggelam gitu. Nah ini yang kadang-kadang buat sebagian orang itu masalah gitu. Cuma kalau untuk saya ini nggak jadi masalah, bahkan lebih terkesan nyaman ya, lebih terkesan kita terprotek dengan baik gitu kalau buat saya gitu. Ini dari interior W210. Nah kita lanjut ke interiornya Camry. Nah sekarang kita udah ada di dalamnya Toyota Camry. Nah kalau menurut saya interior Camry tidak lebih baik daripada W210 ya teman-teman, karena W210 dia walaupun sama-sama simple, cuma kalau ini tuh sepi interiornya ya. Lihat ya, nggak ada. Ini kalau ditutup juga ya lihat simple banget, sepi, nggak ada apa-apa gitu. Cuman ada tombol ini aja satu nih, ECT power untuk transmisi. Selebihnya ya gini aja, simple. Cuma memang
Menangnya Camry ada di instrumen clusternya. Dia lebih modern karena sudah Optitron ya teman-teman, gitu. Cuma kalau dari segi desain, dashboard segala macam lebih bagus W210. Build quality bahan interior juga lebih bagus W210 ya teman-teman, gitu. Walaupun yang harus saya notice W210 itu untuk kebisingan interior ya, untuk rattlingnya, kayak kalau misalkan kita lewat jalan jelek nih, jalan keriting, interior W210 itu lebih berisik daripada ini teman-teman, gitu. Jadi ini lebih senyap interiornya ya, dari kesenyapan interiornya ini lebih, bukan senyap dari luar ya teman-teman, tapi ketika kita lewat jalan jelek, mesin ini tidak interior mobil ini tidak lebih berisik daripada W210, kayak gedubrakan gitu kalau W210. Memang W210 terkenal ada penurunan kualitas interior teman-teman. Nah, dari posisi nyetir jelas lebih menang W210 untuk badan saya. Cuma menangnya mobil ini visibilitasnya lebih luas daripada W210 gitu, dan posisi nyetir juga sedikit lebih tinggi daripada W210. Makanya untuk orang yang badannya seperti saya lebih nyaman duduk di W210. Walaupun untuk legroom driver ya teman-teman, legroom ini berarti luasan space di antara kiri dan kanan kaki kita itu ini lebih luas gitu. Karena apa? Posisi bentuk desain konsol tengah ini yang menjorok ke dalam itu bikin kaki kita leluasa nih. Ini kalau coba kita pindahin ke P, ini kaki kita tuh bisa gini banget tuh, bisa ngangkang banget. Jadi luas gitu ya teman-teman. Nah, kalau dari desain interior ya kurang lebih namanya mobil mewah ya gini-gini aja guys. Gitu, nggak terlalu banyak yang aneh-aneh gitu ya, cenderung simple. Cuma kalau kayu ya masih bagusan W210 lah. Nah, jadi kalau interior mobil ini saya kasih nilai 7,5 gitu guys. Kalau W210 nilainya kan tadi 8,5. Oke, sekarang kita akan bahas dari segi performa dari apa yang ada di balik kap mesin kedua mobil ini. Oke, kita mulai dulu dari Camry ini. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 4 silinder 2400 cc dengan kode mesin 2AZ FE. Mesin ini menghasilkan tenaga 160 horsepower dengan torsi 220 Nm. Nah, sedangkan ini mobil ini Mercedes-Benz W210 ditenagai dengan mesin 4 silinder 2300 cc dengan kode mesin M111 bertenaga 150 horsepower dengan torsi yang sama dengan Camry 220 Nm. Oke. Nah, di sini saya akan cerita dulu tentang mobil ini. Jadi kali ini di sektor mesin ini saya akan membahas selain dari performa juga kehematan BBM dan kehalusan mesinnya. Dari performa, mesin Camry ini menurut saya ya jauh lebih bertenaga dibandingkan dengan mesin Mercedes M111. Kenapa? Satu, dia konfigurasi penggeraknya adalah FWD, front wheel drive. Sedangkan W210 dia menggunakan konfigurasi RWD, makanya bentuk mesinnya dia memanjang ke belakang, sedangkan ini dia horizontal ke samping gitu. Jadi otomatis mobil penggerak FWD atau penggerak roda depan, power loss-nya dari tenaga mesin ke penggerak itu lebih minim daripada mobil RWD gitu teman-teman. Dan secara HP, secara horsepower juga mobil ini lebih besar 10 HP dibandingkan dengan Mercedes gitu. Plus ditambah bobot kendaraan yang cukup jauh teman-teman ya. Walaupun mobil ini bongsor, tapi mobil ini bobotnya hanya 1,5 ton, 1,5 ton, maksimal 1,6 ton lah.
gitu ya kalau ditambah cairan-cairan. Sedangkan W210 beratnya hampir 2 ton teman-teman. Mobil ini beratnya 1,9 ton. Jadi dengan perbedaan bobot yang sekitar 300 kg itu ya lumayan membuat Mercedes-Benz ini ketinggalan dari segi performa. Walaupun nggak bisa dibilang pelan juga gitu. Nah, karakter mesinnya W2AZ FE ini atau di mesin 2400-nya Camry ini, dia kalau buat yang nggak terbiasa agak sedikit jerky ya. Jadi kalau kita ngegas terlalu dalam, dia mobilnya lompat gitu. Nah, cuma memang dia powernya itu enak teman-teman. Ini mobil dipakai untuk cruising, dipakai untuk perjalanan di pegunungan. Mobil ini enak, torsinya ada terus, transmisinya juga sigap gitu. Nah, sedangkan karakter mesinnya W210 ini dia cenderung lebih ke tipikal cruiser gitu loh. Jadi torsinya tidak terlalu kerasa, mesinnya lebih smooth untuk untuk perjalanan dalam kota. Dia lebih smooth, terkesan lebih lambat tapi ya nggak juga gitu karena dia smooth aja. Nah, cuma untuk cruising, untuk perjalanan di tol, dia power delivery-nya smooth, jadi tenaganya linear tapi ada terus gitu. Ini dari karakternya mesin M111 ini. Nah, dari kita bicarain konsumsi BBM, menurut kalian mana nih yang lebih irit? Nah, percaya nggak? Mesin ini walaupun cc-nya lebih gede, powernya lebih gede, tapi lebih irit. Kenapa? Ya itu tadi yang saya jelasin sebelumnya. Power loss-nya lebih minim, bobot mobilnya lebih ringan, dan teknologinya lebih modern. Gitu. Jadi mesin ini saya kalau pakai dalam kota itu bisa dapat 1:8, bisa 1,8,5 bahkan kalau nggak terlalu macet. Untuk rute kombinasi dia bisa 110, 111 bahkan ya. Dan untuk rute dalam tol, kemarin waktu saya coba lewat tol Trans Jawa, itu bahkan bisa nyampe 114 gitu teman-teman. Jadi cukup irit untuk mobil sebesar ini dan mesin sebesar ini. Nah, BBM-nya menggunakan Pertamax ya. Untuk mesin ini sama, dia juga menggunakan Pertamax, tapi konsumsi BBM-nya walaupun cc lebih kecil tapi tidak sebaik Camry. Ini dalam kota hanya bisa dapat 1:7 paling bagus. Kadang-kadang malah 1,6,5 kalau macet parah ya. 1,7,5 tuh kalau malam nggak macet itu bisa dapat. Untuk rute kombinasi paling 1:9, dan untuk rute tol hanya bisa 1:13 paling irit gitu teman-teman. Jadi dari efisiensi jelas lebih efisien Camry gitu. Karena apa ya? Yang tadi saya jelasin lagi, masalah bobot, masalah power delivery. Nah, sudah gitu dari maintenance ya teman-teman. Kita nggak bilang harga spare part ya, tapi maintenance rutin kayak contohnya ganti oli. Oke. Camry hanya membutuhkan oli 4,5 liter kalau ganti filter. Sedangkan ini membutuhkan 6 liter oli kalau ganti filter. Ya, jadi dari maintenance rutinnya mobil ini lebih tinggi daripada Camry. Untuk harga spare part sih sebenarnya ya 11-12 lah, nggak beda jauh. Ada yang lebih mahal Mercy, ada yang lebih mahal Camry, makanya nggak saya bahas. Tapi ya kalau oli kan rutin ya teman-teman gitu. Jadi walaupun kalian menggunakan merek oli yang sama dengan harga yang sama, tapi jumlah oli di mesin ini lebih sedikit daripada di Mercedes gitu. Jadi dari mesin saya pegang mesin 2AZ FE ini, dan untuk nilai saya kasih nilai 9, sedangkan mesin ini M111 ini saya kasih nilai 7,5 gitu. Tapi untuk durability keduanya sama-sama mesin yang badak dan nggak pernah ada masalah. Nah guys, sekarang kita udah ada di balik kemudinya Mercedes W210. Sekarang gimana sih rasanya mobil ini kalau kita compare dengan Toyota Camry ya. Nanti yang Camry akan saya coba bawa juga
sekarang kita coba dulu W210 ini ya. Jadi berhubung banyak juga ya teman-teman yang bertanya, Kang, mobil ini tuh susah nggak sih dibawanya? Terus repot nggak sih gitu, berhubung dimensinya kan agak di luar apa ya, agak beda dengan mobil yang ada pada umumnya di jalanan gitu ya. Ini mobil emang dimensinya cukup besar gitu. Jadi saya rasa emang kalau dari segi dimensi, kalau kalian bawa ke jalan-jalan yang kecil atau sempit, memang dia agak cukup merepotkan. Tapi selama kalian mayoritas kegiatannya ada di jalanan seperti ini, jalanan kota ya, yang jalanan kota itu kan pasti ukurannya juga nggak kecil gitu. Jadi masih oke banget gitu ya. Cuman memang dari segi visibilitas dia agak kurang bagus dibandingkan sama Camry ya teman-teman. Jadi kacanya kecil, udah gitu dashboardnya tinggi, shoulder line ininya juga cukup tinggi, jadi bikin kita agak tenggelam posisinya dibandingin sama Camry. Terus udah gitu kalau dari bantingan, ini mobil masih enak banget, masih nyaman. Jadi karakter bantingannya tuh dia nggak terlalu empuk ya sebenarnya. Kalau dibanding Camry sebenarnya masih lebih lunak Camry. Cuman kalau ini tuh dia punya karakter yang berbeda gitu, dan karakter ini hanya dimiliki oleh mayoritas mobil Eropa gitu teman-teman. Jarang ada mobil Jepang yang punya karakter bantingan seperti ini. Jadi rasanya tuh gimana ya, dia empuknya itu karena bobot mobilnya berat gitu guys, bukan karena spring rate-nya lunak ya, tapi karena mobilnya berat jadi ketekan gitu, dan itu menghasilkan rasa bantingan yang mantap gitu rasanya. Nah, untuk handling kita coba putar balik, coba di sini ya, kita putbal. Nah ini salah satu kelemahan mobil besar itu adalah, nah dia nggak bisa putar sekali jadi gitu guys. Jadi ada apa ya, harus 2 kali gitu. Nah memang jalannya juga cukup sempit ya tadi. Jadi untuk handling, untuk bantingan segala macam, saya rasa mobil ini masih sangat layak untuk kalian jadikan teman beraktivitas sehari-hari, karena jujur aja di dalam mobil ini relax, mobil ini nyaman, suara-suara dari luar nggak terlalu jelas kedengaran ya, kedap intinya. Dan posisi nyetirnya itu benar-benar kita kayak lagi istirahat ya teman-teman. Jadi nggak kaku, nggak tegang. Jadi semua serba relax gitu. Punggung relax, pinggang relax ya, terus bahu relax, posisi kaki juga pas, dia nggak terlalu selonjor, nggak terlalu nekuk ya. Jadi posisi kaki kita 120 derajat, enak banget. Posisi tangan juga enak banget. Tombol-tombol semua gampang dijangkaunya gitu guys. Jadi untuk rasa berkendara, mobil ini saya kasih nilai 8,5. Nah guys, sekarang kita udah pindah ke mobil ini, ke Camry. Kalau dibandingin sama kemarin yang W210 ya, jadi mobil ini tuh kalau dari posisi nyetir ya, yang paling kerasa tuh posisi nyetir itu lebih tinggi daripada W210 dan lebih kaku ya. Kalau W210 itu kan relax banget, dia posisi nyetirnya nggak apa ya, dia ya relax lah kayak orang istirahat gitu. Nah kalau ini tuh ya kayak orang nyetir aja biasa gitu ya, selayaknya mobil. Tapi bukan berarti dia nggak nyaman ya, tapi kalau dari posisi nyetir memang lebih baik W210 sedikit gitu. Nah dari bantingan, kalau bantingan ini karakternya beda sama kebanyakan mobil Eropa ya, karena mobil Jepang big sedan itu dia nyamannya memang karena spring rate-nya lunak ya. Jadi karena si spring rate-nya lunak, jadi bantingannya tuh agak ngayun gitu. Kalau dibilang empuk ya empuk, cuma dia empuknya di apa ya, di taraf yang berbeda gitu. Dia ngayun sedikit gitu. Jadi kalau orang yang nggak biasa mungkin apa ya, kalau terlalu ngayun tuh bisa mual atau gimana gitu ya mungkin. Cuman kalau dibilang empuk juga sama. Nah terus
kekedapan cabin kurang lebih sama, hampir sama, nggak beda jauh. Cuma kalau W210 sedikit lebih hening ya, gitu. Dan getaran-getaran di jalannya tuh lebih tereduksi baik di W210. Kalau ini di kaki-kakinya ada sedikit noise ya, bukan berarti kaki-kakinya nggak sehat, cuman memang karakternya seperti itu, gitu. Cuma yang jadi poin plus buat mobil ini itu adalah visibility-nya yang lebih baik daripada W210. Kita ngelihat keluar tuh kayak kelihatan semua ya, gitu. Jadi nggak ada kesan claustrophobic kayak di W210 yang karena W210 udah posisi nyetirnya rendah, shoulder line-nya tinggi, dashboard-nya tinggi, kacanya kecil. Nah kalau ini dia kacanya lebih besar, dashboard-nya lebih rendah, door trim-nya lebih rendah, jadi memberikan kesan mobil yang lebih compact gitu, padahal ukurannya sama gitu. Terus udah gitu setir, gas, rem itu jauh lebih ringan daripada W210. Jadi buat teman-teman yang nggak terbiasa bawa mobil Eropa, biasanya untuk pertama kali bawa W210 itu akan capek ya, akan letih gitu. Nah kalau mobil ini enggak. Nah kita coba putar balik ya, bisa nggak mobil ini sekali. Kalau kemarin W210 harus 2 kali ya teman-teman. Kayaknya sama sih, harus 2 kali nih. Soalnya ada yang ngalangin di situ guys. Jadi, nah sama aja. Cuman ya namanya mobil ukurannya besar ya pasti akan sedikit menyulitkan ya ketika bermanuver gitu. Cuma dari kedua mobil ini radius putarnya dua-duanya juga bagus, cukup oke, nggak ada masalah sama sekali. Jadi kalau kalian mau bawa ke tempat kecil atau parkir di basement atau di tempat yang sempit, nothing problem at all gitu. Nah jadi kalau buat pengendalian ya teman-teman, kalau kemarin rasa berkendara W210 itu saya kasih nilai 8,5, kalau ini saya kasih nilai 8 gitu. Bukan berarti kalah nyaman, tapi berbeda karakter dan itu lebih subjektif ya teman-teman. Jadi tidak bisa dijadikan patokan umum lah gitu. Cuma ini menurut saya karakter W210 itu lebih cocok ya karena banyak faktor badan gitu ya, karena ya mungkin badan saya lebih besar jadi ngerasanya lebih cocok dengan W210. So guys, baru aja kita ikutin komparasi dari kedua premium sedan ini yang sebetulnya berbeda kelas, tapi saat ini mereka sudah jadi satu kelas ya. Jadi begitulah kira-kira komparasi kedua mobil ini ya teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kalau saya pribadi jujur saya masih lebih suka dengan mobil ini. Kenapa? Karena dia punya value yang suatu hari nanti dia akan bisa menjadi mobil yang collectible item gitu teman-teman ya. Item mah black ya. Jadi mobil ini lebih punya value saat ini gitu teman-teman ya. Dari mana value itu berasal ya? Bisa dari karena brandnya, dia adalah sebuah Mercedes-Benz, dan bisa dari dari permintaan pasar teman-teman ya. Seperti yang kita ketahui, W210 dan beberapa mobil Eropa lainnya itu saat ini diincar sebagai mobil hobi teman-teman gitu. Sedangkan Camry ini jarang ada orang yang menjadikan Camry itu sebagai mobil hobi atau mobil untuk weekend car gitu. Nah rata-rata orang yang beli Camry ini ya memang entah karena dia suka atau memang dia butuh big sedan yang harganya tidak terlalu mahal gitu teman-teman gitu. Jadi untuk value kedepannya ya jelas W210 lebih bagus ya, karena ya faktor itu tadi, jarang ada orang yang jadiin Camry sebagai mobil hobi gitu teman-teman. Tapi ya in general, in overall, kedua mobil ini punya punya nasib yang kurang lebih mirip ya. Rasa berkendara walaupun berbeda, tapi ya kurang lebih lah ya, namanya big sedan ya gitu-gitu aja gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang saat ini punya budget sekitar di bawah 100 juta dan berminat untuk punya
mobil sedan yang ukurannya cukup besar tapi nggak gede-gede banget ya, kalian bisa pertimbangin kedua mobil ini gitu. Kedua mobil ini sama-sama reliable, sama-sama nyaman, sama-sama enak dikendarai walaupun mereka punya karakter yang cukup berbeda gitu guys. Oke, paling segitu dulu aja video komparasi kita kali ini. Kalau kalian suka videonya boleh ditekan tombol likes-nya. Jangan lupa juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyain di kolom komentar atau di Instagram saya. Oke guys, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.